lihat dari ayah itu dia tidak terlalu bangga gitu loh dengan anaknya itu yang mendapatkan achievement di dunia seni. Bisa dibilang ya kalau kita tuh suka dengan halo Butterfly. Kalau misalnya kita tuh menang apa kayak gitu, ayahku tuh nggak begitu gimana ya, bangga gitu. Tapi kalau kita itu pinter, dapat juara umum, dapat juara kelas gitu, baru beliau tuh yang wah itu anakku gitu. Jadi halo Putra, Mas Putra. Iya yuk, kalau wong benci nak kita jelaskan tetaplah dia benci itulah biar kebe. Iya. Nggak masalah sih. Orang mau bilang segala sesuatu tentang aku gitu kan ya. Selama aku merasa itu bukan aku, ya sudahlah. Kenapa aku harus tersinggung? Aku udah nyanyi. Kenapa aku harus merasa, oh itu aku gitu, aku dihujat orang ini? Enggak ada. Kalau ada yang sampai bilang, wah dia udah kena mental gitu-gitu, wah ini mental anak veteran. Gak ada mental anak veteran itu lemah. Ya, nggak ada. Jadi cuman kita kan sekarang tuh kita udah punya setidaknya itu kalau kita ikut pengajian, kita ikut ceramah ceramah, kita juga suka buka di YouTube, kita mendengarkan ilmu-ilmu sharing tentang bagaimana pola pikir kita dalam rumah tangga, dalam bersosialisasi. Itu kan berarti kan kita belajar, ya. Nah kalau kita udah belajar ini, setidaknya adalah yang nempel sedikit di otak kita ini, ya betul nggak teman-teman ya? Intinya selama hal tersebut tidak mempengaruhi apapun gitu, anak-anak saya juga mengerti, ya kan? Lagian ngapo pulo wong tunak kepo masalah pribadi wong. Ya, iya. Tapi kalau di Indonesia ini kan orang suka kan kayak gitu Mbak, semakin heboh, semakin barbar, semakin heboh, semakin cepat naik gitu. Kalau aku mau udah dari dulu ya, ini sebenarnya akun kecil aku. Kalau dulu akun aku yang besar itu akun Awaji, which is sudah aku tutup karena banyak banget di situ video-video aku yang tidak menggunakan hijab. Jadi ya sudahlah. Nggak nyenggol, nggak ramai sebelah, nyindir-nyindir terus ya Mami. Iya, silakan aja. Tapi kalau sindirannya itu tidak benar, ya ngapain kita harus merasa itu kita. Misalnya pernikahan saya, misalnya saya nikah dengan siapa, dengan ini itu. Apalagi sama orang yang saya nggak kenal gitu loh. Bertemu dengan seseorang belum tentu kita kenal. Ya, kita bertemu dengan seseorang tuh bisa aja, tetapi kalau kita kenal itu kita mengetahui pribadinya gimana. Ya ini kita bertemu juga cuman baru berapa kali ya. Sudah tenggelam yuk, menghilang akunnya. Ya maksudku kalau memang itulah orang-orang itu terkadang hanya ingin mencari kehebohan. Hanya ingin untuk mendongkrak aja, cuman mendongkraknya itu gitu banget. Apa tuh sayangku? Ada yang nulis apa barusan? Kok di blog? Jangan terlalu deket ya Mi. Enggak ada. Emang aku nggak deket sama dia, sama orang tersebut. Ketemu iya memang, tapi aku dari awal emang nggak suka karena barbaran banget orangnya. Mohon maaf ya, terlalu kasar gitu, terlalu barbaran. Jadi nggak masuk gitu ya. Gini, selamat malam Tante, selamat malam. Ngeri yo. Aku tuh memang selalu didampingin oleh saudaraku yang dimana mereka tuh ngejagain aku gitu kan. Jadi itu kemanapun memang udah paket. Dibilang asisten ya bisa, tapi masih saudara gitu ya. Tetap love mami fansnya lebih banyak. Oh, Masya Allah luar biasa. Udahlah kita mah gak usah fans-fanan. Yang penting kita itu amalkan ilmu agama kita. Dimana disitu udah jelas banget segala aturannya, itu yang bakalan kita bawa mati. Wes ngono ae lah ya.
Ya, hidup orang itu kita nggak ada yang tahu, dan kita itu dilarang untuk mengomentari apapun itu. Kita cukup bersyukur saja kalau memang misalnya ada hal-hal lewat mata kita itu kok nggak bagus, hidupnya kok nggak ini. Banyak-banyak istighfar, semoga kita jangan seperti itu. Tetapi untuk mentertawakan dia orang, untuk menghina dia orang, aduh, kita tidak pernah tahu derajat siapa yang akan diangkat oleh Yang Maha Kuasa. Tidak pernah tahu. Usman, kepim, ayo sering kepim, aslinya cantik lah. Ya, kita nggak tahu orang yang hina, yang kita hina, yang kita kata-katain, yang kita bilang, terhina banget pekerjaanmu. Kalau Tuhan ingin mengangkatnya, kamu yang terlihat seperti seorang luar biasa jatuh juga, ya. So udahlah, yang kayak gitu udahlah, nggak usah kita ladenin, nggak usah kita pikirin. Aku mah, apalagi aku orang yang udah males ribut, udah nggak mau ribut, aku nggak mau. Santai baik, kata keponakanku. Iya Mbak, monggo. Kalau kata keponakanku tuh santai baik, yuk santai baik gitu. Yang penting nak makan, pacak makan, nak tidur, pacak tidur, ya kan? Salat gitu. Apa lagi, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Belum. Mau penjual es teh, Mbak? Iya, makanya, Mbak. Kita mempermalukan orang. Kita nggak pernah tahu orang tersebut berjuang misalnya untuk apa. Nah, Mbak, terus kita caci-caci, kita hina-hina. Coba kalau kita dibalikkan dalam posisi orang tersebut, Mbak, kita mau nggak? Nggak mau. Aku yakin kita nggak mau. Ya, mau dibilang dia tuh apalah, nggak ada. Semua orang tuh kalau bisa memilih, ya memilih takdirnya tuh yang lurus, bagus, cantik, enak, membahana, luar biasa, jadi orang oke, jadi pokoknya iya, mati masuk surga. Siapa yang nggak mau takdir itu? Semua orang pun mau. Mempermalukan dirinya sendiri deh, itu namanya, Mbak Evi. Semua orang juga mau punya takdir bagus. Tapi bagaimana seseorang menjalani takdirnya, apapun garis ceritanya, gitu kan? Ya, itu hanya orang tersebut dan Tuhan dan Allah yang tahu gitu. Bagaimana perjuangan orang. Terus kita yang udah enak-enak, ibaratnya udah enak-enak, udah segala macam, kita terus menghina dia tuh gini. Hey, kalau kita ditaruhkan di takdir begitu, apakah kita juga akan seperti itu? Gitu. So, we don't know. Betul Tante. Ya Allah. Ngapa Mas Putra itu? Ngapa itu? WhatsAppnya jam 2 pagi nyuruh aku tahajud. Aku baru tidur jam 1. Aduh. Gak ada yang lebih awal lagi gitu, Mas. Dah. Iya, silahkan. Yang ngatoin itu biasanya yang buruk akhlaknya. Yang pasti dengan keberanian mengumbar aib ataupun membuat suatu fitnahan ke orang. Itu apalagi ke orang-orang banyak gitu ya, Mbak ya. Itu sih sebenarnya udah luar biasa sakit kalau menurutku. Itu sakit sih. Karena kalau orang yang normal tuh nggak akan kayak gitu. Makan malam tapi nggak gendut-gendut ya. Saya nggak terlalu sering makan malam, ini aja. Sekali ini. Pernah jarang sering lihat saya makan malam? Enggak juga. Ini tadi tuh ada keponakan dateng, terus aku manja aja sama keponakanku. Beliin dong tante ini tante itu. Iya bibi, dibeliin. Alhamdulillah.
Besi hancur dengan karatnya sendiri. Tenang aja Mami. Masya Allah luar biasa butterfly sayangku. Cerminan kepribadian diri. Wes to nyanyi happy aja bisa. Aku wes nyanyi mas. Suaraku wes entek. Tomorrow kita mulai nyanyi lagi. Dari dulu sih aku selalu nge-share hal-hal yang kupikir, hal-hal yang positif aja sih. Gitu ya. Mau terakhir kakak, terima kasih. Jam piro iki? Wah, udah jam 10 ya? Saya nggak pernah senggol-senggol orang gitu-gitu tuh nggak pernah sih. Kalau misalnya ada gitu yang itu tuh yang apa tuh yang pakai dulu tuh yang pakai baju yang pakai baju daster terus robek-robek terus dia joget-joget itu kayak apa gitu meliuk-liuk. Nah itu aku bilang aduh mbak kasihan banget nggak habis sini juga masih banyak banget tuh. Sama yang orang menghina Dewi Persik tuh dulu tuh. Aduh pusing aku ngeliatnya. Berisik banget soalnya. Bener Mbak Epi. Jadi gini, sebenarnya di media sosial ini menjadi seorang konten kreator itu gampang-gampang susah. Ya, yang harus kita lakukan itu kita harus punya karakter. Ya, tapi kalau bisa jangan karakter yang julid, yang jahat, jangan. Naidah. Ya. Jadi banyak sekali konten kreator nggak perlu cantik, nggak perlu ganteng, nggak perlu pintar nyanyi, gitu. Tapi mereka lucu atau polos atau apalah dan itu penyukanya tuh banyak banget. Misalnya dia suka cari kemana ke hutan, dia nemukan apa terus dia masak, terus dengan ya pokoknya banyak deh. Ibu-ibu pun yang penting lucu positif gitu kan ya pakai kain sarung pakai apa banyak sekali gitu. Kalau kita suka masak ya udah konsisten aja pasti jadi kok pasti dapat kok. Cuman kalau nanggung sok-sok begaya yo dikata kemis biasa bae dak galak diomongkan kayo masih jauh. Nah itu dia repot itu orang juga ngelihatnya biasa aja. Ya akhirnya cari jalan apa? Cari jalan untuk menghancurkan nama orang lain, untuk ngejulitin orang lain, gitu. Untuk apalagi memfitnah, jelek banget cak itu, woy. Apa tuh sayangku? Yang mana? Oh itu. Tadi ngomong apa? Oke. Ya wes, udah dulu kita. Halo Mas Fauzan, apa kabar? Masih suka live, Mas? Cantiknya, aduh, cantiknya, aduh cantiknya. Assalamualaikum, Mambu, begitu, begindang. Mungkin aslinya memang gitu wong nyode
Ayu sudah tahu dek, karena kebetulan di organisasi yang sama. Oh gitu. Ayu happy nih, coba aku lihat dulu. Aslinya tuh maksud Ayu tuh apa Yunda? Susah nih Yunda lagi itu. Sama dengan Ayu. Oh gitu. Ya ini baiklah yuk eh, apa tuh namanya, kita selalu berprinsip selama tidak mengganggu ya sudah biarkan saja gitu kan ya. Heboh-heboh berita-berita tentang itu toh lama kelamaan juga orang-orang pada tahu kan apa yang dibarborkan gitu kan, memfitnah orang gitu, nuduh orang, terus apalagi itu kan tidak ada buktinya, bahkan dibilang apa tuh namanya, oh, kita yang mengancam sampai sekarang nggak ada buktinya sama sekali. Ya memang segitu nggak pentingnya gitu loh. Siapa lu sampai kita misalnya mau datengin orang kayak gitu, lu siapa? Track recordnya Ayu sudah tahu, Masya Allah. Alhamdulillah Yunda. Semoga kita semua diselamatkan dari orang-orang yang seperti itu. Ya. Iya Yu. Ya aku tuh sebenarnya juga dari awal tuh udah, ini orang kok aneh gitu. Maaf ya Yu ya. Kita di sini nggak ngomongin ini orang tuh aneh. Cuman karena memang dari daerah kita, jadi mau nggak mau aku ya udahlah tak anggap keluarga sendiri gitu pada awal-awalnya. Yuk, apalagi pada saat misalnya kita lagi ngambil konten. Repot pokoknya ngambil konten terus yuk. Ada dalam hati aku tuh, ini kan kita nih kan mau enjoy ya, enjoy moment gitu. Mau happy gitu. Sibuk pokoknya namanya aku. Sampai asistenku tuh disuruh sini. Dalam hati aku, dia nih kalau nak nyuruh wong panggil bae asisten dia. Nggak usah lah nyuruh orang juga kan pengen foto ataupun apa gitu kan ya. Lah, ayo udah Melayu ndai. Idak nian. Kalau aku sih enggak sih. Pada saat itu sih seharusnya aku tahu aku udah harus nutup sama orang ini gitu loh yo. Aku harus nutup gitu sama orang ini gitu. Cuman ya itu tadi, karena kedekatan yang sudah mengikat mereka itu kan, akhirnya mereka bikin grup lah gitu kan, terus apalah gitu kan, akhirnya setiap kegiatan ayo dong kita kesini. Nah aku nih orangnya tuh malesan yuk, kalau misalnya sesekali baik boleh gitu, tapi kalau untuk jadi kayak kayak mengikat gitu aku nggak mau. Aku sendiri juga punya kehidupan sendiri. Dan aku itu orangnya tuh mudian yuk. Aku tuh mudian orangnya. Kalau misalnya aku lagi pengen di rumah aja, ya aku di rumah aja gitu loh. Mau diajak kemana juga aku nggak mau. Nah mungkin ada ketersinggungan di situ kali ya. Kalau misalnya teman-teman itu pada saat mereka ketemu aku ingin memberikan sesuatu gitu tuh, kalau aku pikir sih siapa yang tidak suka diberikan sesuatu. Tetapi lillahi ta'ala saya tidak pernah meminta. Ya tidak pernah meminta gitu kan. Banyak teman-teman di TikTok ini, mbak saya mau kasih ini gitu. Aku nggak pernah meminta sih gitu kan, tetapi ditolak juga nggak mungkin gitu kan, ataupun kita bayar juga nggak mungkin. Masa orang membawakan sesuatu, mbak aku kasih mbak dong ini dong, aku pengen kasih mbak ini, aku beli ya Cin, sombong banget kitanya, nggak mungkin gitu. Jadi bahasanya itu suka gratisan gitu-gitu, ya enggak lah, ngapain suka gratisan. Saya biasanya ngebosin orang kok. Nah pada saat momen-momen seperti itu, terkadang aku misalnya lagi nyanyi ataupun apa, terus mereka bayar, berapa saya bayarnya? Udah Denisa nggak usah. Loh kok sekarang malah diungkit semua? Enggak lah, saya mah biasanya ngebosin orang. Tanya aja ke teman-teman saya semua. Tapi ya tergantung, kalau teman-teman aku yang memang dari arisan, dari sekolah anak gitu-gitu ya, Denisa sayang. Itu mah orang kaya-kaya semua gitu kan. Jadi nggak mungkin lah gitu kita sok-sokan siapa kita gitu kan ya. Apalagi teman-teman sekolahnya Mas Bima gitu kan ya, sekolahnya di tempat-tempat yang ya lumayan lah gitu. Bima itu waktu SMA-nya itu sekelas dengan anaknya
Ya siapa ya, banyak ya, Mbak Mayang Sari gitu ya, nggak mungkin gua ngebawa Sindoski gitu loh, ya bener aja gitu kan ya. Eh, Terus banyak ketua apalah, menteri lah siapa lah gitu, Mas Bima gitu di situ. Jadi SMP ding, SMP ya kalau nggak salah, SMP. SMA-nya dia di lab school gitu. Di lab school juga orang-orang oke-oke semua, dan masuk ke lab school pun adalah orang-orang yang secara akademis itu qualified untuk masuk ke situ. Dek Nisa saya gitu kan ya. Jadi beda gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman ini gitu kan ngegaul, ayo loh jalan ayo, tapi gue lagi bokeh nih, tenang aja gitu, itu masih biasa, santai aja. SMA-nya lab school mana? Di Kebayoran ya, di Kebayoran, dekat Pondok Indah. Tahun kemarin, lulusan tahun kemarin. Oke sis. Oh ya 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 ya, Madam B, thank you, bye bye. Sorry Madam B, we just talking nonsense here. Just sometimes people need some kind of clarification aja sih, ya. Yo Yunda, lanjut kita. Siap, makasih Yunda. Kayak gitu ya, cinta-cintaku. Jadi kalau kalian di sini hanya ingin mau menguping, terus mau ngadu lagi gitu kan, silakan aja, tidak masalah. Ya, ya memang banyak hati orang itu yang agak-agak sedikit kesakitan, gitu. Tapi aku yakin kalau orang yang hatinya itu luas, orang yang baik gitu kan ya. Apalagi orang yang mempunyai ilmu, orang yang mempunyai etika, pasti dia tidak akan melakukan hal tersebut, ya. So, aku harap sih teman-teman di sini juga termasuk dengan orang-orang tersebut, ya. Kalau kita mau melihat tante, aku belain tante di akun sebelah, terus aku blok sama dia. Nggak gini. Konsepnya itu harus dirubah sayangku. Tante jangan disamakan ke siapapun ya. Tante nggak mau. Kalau tante disamakan dengan orang-orang yang positif, tante mau banget. Walaupun misalnya belum seberapa followersnya gitu-gitu. Dia tuh positif banget ya orang itu. Masya Allah luar biasa, tante mau ya. Tapi kalau sama orang-orang negatif itu tante nggak mau. Tante lebih baik jelek tapi di tengah-tengah orang-orang cakep. Ngerti nggak? Lebih baik tante jelek, lebih baik tante bodoh di tengah-tengah orang-orang pinter. Jadi biar tante kebawa pinter, biar tante kebawa cakep. Tapi kalau misalnya paling cantik di tengah orang-orang jelek, untuk apa? Nggak mau. Nah, apalagi jelek hati. Aku kesel soalnya tante, tapi sekarang aku di blog jadi adem. Nah, itu dia, udah bagus di situ, ya, betul tante, bagus di situ. Lebih baik di blog. Banyak yang ngomong ini itu ini, ngapain gue dengerin ngoceh terus sana, ya kan? Masa kau dibilangnya gini? Lah dia mana tahu tentang hidup saya? Kenal aja nggak lebih daripada berapa bulan. Itu pun cuman karena di pertemuan-pertemuan yang rame gitu. Nggak pernah ngobrol sama aku, dengar dari ini, dengar dari itu, dari ini. Ya kalau orang pinter mah pasti berpikir ini keabsahannya seperti apa, ya kan? Kalaupun ini absah yang aku akan upkan itu apa gunanya? Itu aib orang, berarti dia apa itu orang? Berarti udah nggak takut mati dia tuh, udah nggak takut mati. Agar ku bisa tahu sekarang menghilang bari telan bumi sono. Ya tantangin aja kalau tanpa menyenggol saya, ya, tanpa menyenggol saya SKSD ya. Apakah mampu? Semua. Apakah mampu? Kalau mampu,
Bagus, berarti punya kualitas. Tapi kalau hanya menyenggol saya untuk menaikkan live naik berapa ratus orang, aku tuh kalau aku live ngomongin ini pasti sepi. Lihat tuh, karena orang yang ada di rumahku ini orang-orang positif, mereka tuh nggak mau gitu ya. Maksudnya teman-teman juga mungkin ada yang pengen tahu, ada yang apa sih nih gitu ya, kepo aja gitu. Tapi kebanyakan di sini tuh pengen lihat yang happy, pengen cari yang hiburan. Tadi kita nyanyi berapa orang? 600-an. Bahkan kadang-kadang sampai 1000, ya kan? Gitu. Karena ya masih banyak orang-orang baik di dunia ini kok. Beneran. Masih banyak. Tembus 1K mami, iya. Gitu. Semalam 1,5. Kenapa? Karena kita happy. Karena orang-orang tuh senang dihibur gitu. Tapi coba kalau kita ngomong-ngomong julid. Tapi ini kan kita nggak julid-julid banget ya. Kita kan cuma share-share aja ya. Aida, aduh, aku nyanyi lagi. Bisa-bisa tetanggaku marah. Gitu. Kalau aku tuh sekarang udah mau masuk berapa? 2 tahun lagi 50, ya Allah ya Robi. Masih bagus, dikasih umur sampai 20 tahun lagi. Luar biasa. Karena keluargaku sendiri kayaknya yang paling panjang usianya kemarin itu siapa ya? Nggak ada. Di keluarga ayahku ada. Di keluarga ayahku itu sekitar sampai 80 tahun ada. Ya, tapi di keluarga ibuku itu alhamdulillah cepat semua berpulang. Beneran ya, di keluarga ibuku itu meninggalnya itu kalau nggak salah di usia 65, ibuku sendiri meninggalnya di usia 59 gitu. Waalaikumsalam. Jadi aduh ya takut ya kita kalau banyak buat dosa ya, astagfirullahaladzim gitu kan ya. Jadi apa lagi gitu menzolimin orang, dosa yang nggak kepuguhan tapi jariah gitu, ngapain? Jangan ya Allah, jangan, ya kan. Waalaikumsalam. Enggak lah, jangan. Dosa kita sendiri ibanya belum keurus, apalagi nak nanggung dosa-dosa yang lain. Aduh, keterlaluan. Terlalu itu namanya terlalu. Kenapa tante duitnya nggak ada mas? Duitnya nggak ada nih. Duitnya cuma segini doang. Ya udahlah, tak masukkan lagi aja mas. Aku hitung-hitung. Aku tuh juga punya itu loh, onde-onde. Fitri, onde-onde ayo nih Pit. Si Fitri sibuk amat. Kita maam onde-onde ya. Apa Mas Putra? Ketawa-ketawa. Ngetawain dompetku kempes. Gak usah ketawain dompetku kempes. Favorit yang mami onde-onde, iya. Apalagi kalau lagi panas, gue enak banget. Teman-teman jangan ngiri ya. Aku makan malam-malam. Soalnya aku tuh malah harusnya lebih banyak lagi makannya. Dompet kempes tapi saldo meledak, masya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Tahajud. Yang Tia, Arfi, teman-teman sama Butterfly, ya udah, mami izin dulu ya. Nanti kita lanjut lagi gosipnya. Mbak Erni kemana ya?
Ada apa dengan Mbak Erni? Apakah dia ketiduran? Atau dia lagi ada acara? Cie. See you Mami, Mbak Reni, see you. Sehat